Sayyidul ayyami utawi gustine pira-pira dina. Indallahi monggo Gusti Allah iku yaumul Jumat, dina Jumat. Satu pekan itu ada 7 hari. Dari 7 hari sing paling utama, sing paling apik dina Jumat. Malih dalam rangka kajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan kajian kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga ngaji kita diparing ilmu manfaat kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu manfaat niku bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ilmu sing garai kita tambah wedi dhateng ngersane Gusti Allah. Ilmu sing garai paham kejelekan dan kekurangan diri kita masing-masing, iku ilmu manfaat. Lek panjenengan ngaji teng mriko teng pundi-pundi mawon kok boten nambah wedi nang Allah, kok tambah boten paham atas kekurangan diri kita, berarti ngaji kita gak manfaat. Makanya banyak berdoa seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, jagalah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Jagalah kami dari hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jagalah dari amalan-amalan yang tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Jagalah kami dari doa yang tidak didengar oleh-Mu ya Allah. Selalu donga niki. Polae la ilmu gak manfaat niku bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati tidak membekas. Mboten saged kita ngoreksi awak dhewe kita. Lek ndelok eleke tangga, pintere pol, jeli, sekecil apapun jelek tetangga kita paham. Tapi kejelekan diri kita, kejelekan keluarga kita, kita kadang-kadang gak ngerti. Niki salah urip ngeten niki. Kudune kesalahan kita paham. Kekurangan kita paham, kelemahan kita paham, terus nyuwun dateng ngersane Gusti Allah. Nang eleke tangga kita gak ngerti, iku wong apik. Kekurangan tangga kita gak paham, itu wong bagus. Keranten wong niku lek seneng dolek kesalahane tangga, suka neliti keelekane tangga, bukan kok kita dapat pahala, malah dapat dosa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung ini masih bulan Syawal, kita harus belajar bertahan atas kemenangan kita selama bulan Ramadan. Jangan sampai kemenangan yang kita raih di bulan Ramadan dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, kajian-kajian di masjid kita tercinta semarak. Kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid kita semarak istiqomah. Kita nyuwun nang Allah, mudah-mudahan kemenangan yang kita raih selama 1 bulan di bulan Ramadan mampu kita pertahankan sampai kelak nyampe ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Usahakan kalau di bulan Ramadan kita ahli baca Al-Quran, baca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita istiqomah sholat sunnah taraweh, ayo di luar bulan Ramadan qobliyah, ba'diyah, ayo dikerjakan. Sholat-sholat sunnah juga dikerjakan. Karena di luar bulan Ramadan tidak disunnahkan sholat sunnah taraweh, justru sholat-sholat sunnah yang lain ayo kita belajar istiqomah. Kalau di bulan Ramadan kita jam 3 bangun, ayo di luar bulan Ramadan walaupun katangi jam 3 jam setengah 4, nah kita coba bangun belajar istiqomah. Panjenengan lek saged istiqomah titenono mangke, lek nyampe bulan Ramadan malih keluarga panjenengan tambah sumpek apa tambah seneng, buktekaken. Kula yakin insyaallah lek panjenengan wis belajar meramaikan hati panjenengan dengan takwa kepada Allah, hablum minallah dijaga, hablum minan nas dijaga, petuk bulan Ramadan akan datang, insyaallah keluarga panjenengan tambah dikai barokah karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak putu panjenengan insyaallah ditata langkung sae kali Allah. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga nopo ingkang kita raih di bulan Ramadan, sekarang kita mulai istiqomah ngaji kitab Irsyadul Ibad lagi, mudah-mudahan kabeh dados amalan yang diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Keranten kuro secara keseluruhan terhadap masyarakat Buntut tidak bisa minta maaf nggih. Detik inilah kalau sebagian tokoh alhamdulillah sampun dugi teng griya, tapi secara keseluruhan tentunya kula boten saged minta maaf satu persatu, tapi lewat forum kajian Irsyadul Ibad ini, detik ini pula mbok bilih kula mulai awal ngantos niki dibikak malih enten kesalahan ingkang boten nyecekaken dhateng manah panjenengan sedaya. Momentum bulan Syawal kula nyuwun agungipun pangapunten dhateng panjenengan dohir batin. Sakmonten ugi mbok bilih panjenengan kagungan salah dhateng kula, embuh keliru ngrasani, embuh keliru napa, kula sudah jauh-jauh hari sudah siap untuk memaafkan segala kesalahan masyarakat Mojo Runtut umumnya, khususnya anggota pengawasan tiap hari Selasa. Mudah-mudahan kita tidak hanya bersama di dunia, tapi mudah-mudahan saged terus bersama-sama ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ngantos teng swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo nerusaken waosan kitab Irsyadul Ibad yang insya Allah malam hari ini akan membahas tentang babu sholatil Jum'ah. Jadi malam ini adalah bab menjelaskan tentang sholat Jum'ah. Sing wis iso sholat Jum'ah muga-muga istiqomah lan diterami kali Gusti Allah. Sing durung iso sholat Jum'ah nggih muga-muga dibuka manahe kali Gusti Allah saged ngelampahi sholat Jum'ah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sholatil Jum'ah. Utawi iki iku bab jelasaken mertelaaken salat Jum'ah. Mana dalil dari Al-Qur'an niki? Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Terus Gusti Allah, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh idza nudiya lis sholat ari kala den undang apa lis sholati salat mi yaumil jum'ah saking dina Jum'ah fas'au mongko enggal-enggalono sapa sira kabeh ila dzikrillah marang salat Jum'ah. Tafsirane ai sholatil Jum'ah. Apabila adzan dikumandangkan di hari Jum'ah, maka cepat-cepatlah kalian untuk laksanakan sholat Jum'ah. Wa daru lan ninggala sapa sira kabeh al bai'a ing adol tinuku, aktivitas transaksi jual beli tinggalkan. Dzalikum utawi mengkono-mengkono fas'au ila dzikrillah iku khairun luwe bagus lakum kaduwe sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamun padha ngerti sapa sira kabeh. Perintah Allah kalau sudah menjelang adzan dan adzan sudah dikumandangkan, tolong jangan ada aktivitas transaksi jual beli, utamakno salat Jum'ah, ojo mutamakno pekerjaan jual beli. Boten percados sampean ditenono transaksi di hari Jum'ah sampai ninggal sholat Jum'ah, yakin tidak akan pernah barokah. Enten mawon mungkin masalah. Taruhlah hari Jumat itu mendapat untung, kok ono ae, untungnya ludes. Makanya nggak boleh oleh Allah, kasihan panjenengan. Utamakno ayo lupute oleh untung oleh badhe kok cubane ono ae sing garai ngentekno untung, bahkan modalnya juga terkikis. Sepiro se salat Jum'ah wong gak suwe, mantun salat Jum'ah beraktivitas kerja dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya ini? Fa idza qudiyat mangko ari kala wis den lakoni den tekani apa as-sholatu salat Jum'ah ya fantashiru mongko nyumebaro sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi wabtagu lan dolek sapa sira kabeh min fadlillah saking rezekine Gusti Allah. Kalau sholat Jum'ah sudah dilaksanakan, sudah selesai sholat Jum'ah, Anda beraktivitas kembali, silakan. Anda bekerja kembali, silakan. Dianjurkan malah oleh Allah. Oleh Al-Quran dianjurkan. Tapi tolong kalau menjelang sholat Jum'ah tinggalkan aktivitas pekerjaan Anda, hormati hari Jum'ah,
Ayo kita siap-siap sholat Jumat. Insya Allah nanti ada keterangan di belakang, bukan kata saya, kata sebagian ulama. Ulama-ulama dulu itu, kalau orang-orang dulu itu kalau sudah hari Jumat itu prai beraktivitas cari dunia itu. Kenapa? Menghormat hari Jumat. Yai, bagaimana saya sudah punya aktivitas rutin kok mulai pagi Jumat. Nggih niki minimal jam 9, jam 10 sudah selesai kita dari transaksi masalah urusan dunia. Siap-siaplah kita untuk menyambut datangnya sholat Jumat. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkuru lan ilinga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh, la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh. Kita diberi aturan seperti ini bukan kok Allah itu mempersempit hak-hak kita, mboten. Justru agar kita lebih barokah di dalam menjalani sebuah kehidupan. Perintah Allah itu, Mas, kalau Anda peka menyikapi, nggak ada yang merugikan kita, mboten enten. Allah perintah sholat, apakah merugikan kita karena waktu kita itu dibuat sholat berkurang? Mboten. Justru dengan sholat itulah kita membangun hubungan kepada Allah. Tatkala kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kita. Kalau Allah ingat kita, akan Allah berikan barokah dan rahmatnya untuk kita. Bentuk ketenangan rumah tangga kita, bentuk kesuksesan dari anak-anak cucu kita, bentuk keharmonisan dari tetangga-tetangga kita. Itu fadilah dari orang yang ahli sholat. Keterangan di depan kan pun enten bab sholat. Orang yang ahli perhatian terhadap sholat 5 waktu, 5 kemuliaan Allah kasih. Salah satu adalah prahara masalah yang ada dalam rumah tangga kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita hidup pas-pasan, walaupun kita hidup taruhlah dalam kekurangan, tapi tatkala problematik keluarga Allah hilangkan, kita tenang, kita damai, kita senang. Tapi kalau orang itu abai terhadap perintah Allah, sekaya apapun orang itu, setinggi apapun jabatan orang itu, khawatir Allah kasih masalah, Allah hilang, Allah cabut keberkahan rumah tangganya, sehingga kekayaannya tidak menjawab untuk dirinya hidup lebih bahagia. Rumah tangganya penuh problem, delok anak stres, delok bojo merungut tok stres, delok tonggo gak pernah akur stres. Seperti yang sering saya sampaikan, orang itu les kaken stres, organ tubuh kita tidak mampu, sehingga disitulah mulai timbul beberapa penyakit, gula darah naik, kolesterol, lambung, mergo stres. Delok bojo gak nyenengno, kate gendaan gak duwe modal, bingung melungu, delok meneng-meneng bengi gak iso turu, tak merem-meremno gak iso dangak, terus stres. Cepet lek ngaten, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu belajar kita lah, derek dawuh Kanjeng Nabi, gak mungkin dawuh Kanjeng Nabi itu gak menjadi kenyataan. Maka dari itu ayolah perhatian, dino Jumat, ayolah perhatian. Lebih-lebih kalau malam Jumat Anda baca surat Kahfi. Aturan-aturan di hari Jumat nanti kita aplikasikan dalam hati.
Ini kan hari Jumat plus fadilah sholat Jumat. Apa yang Anda tangkap, Anda paham dari kajian ini, sampai gondelin jero ati lakonono. Lek wis istiqomah buktekno. Orang-orang dulu itu Mas, kalau sudah malam Jumat anaknya dicari, cucunya dicari. Padahal kalau bukan malam Jumat gak patek wis. Embu anak layangan, embu putune layangan gak patek didoleh. Tapi lek malam Jumat ketat. Endi putuku didelok sampai nang langgar. Wong kula enggak ada lembaga pendidikan kan. Mulai kecil saya itu oleh orang tua itu lek malam Jumat hati-hati malam Jumat nango dibaan nduk musala ngoten. Lek gak talam mari maulitan ojo sampai modon. Oh dijagani kebuk zaman biyen nggih ngoten. Nggih, lek saiki ana ojo anak dijagani gepuk, bapak digepuk dhisik lek saiki ngoten. Nggih, sekarang sudah luntur tradisi seperti itu. Malam Jumat anak gak pernah dicari. Gak pernah ditengok di masjid, gak pernah ditengok di rumah, gak pernah ditengok di musola. Lek ayam ilang gopo ngira ngoten nggih. Ayamku mlebu kono yu. Apa? Gak mulai yu ayam jago loro yu. Anak ngilang sampai subuh gak takok ngene ngoten. Lah niki kan eman-eman Mas. Mosok amanah dari Allah, anak itu amanah dari Allah, titipan dari Allah yang wajib kita jaga sebagai orang tua. Angel yai anak sekarang kate ngotenaken nggih minimal panjenengan nyuntoni sing apik lah. Malam Jumat sampan nyuntoni sing apik, baca surat Kahfi, banyak sholawat, banyak berdoa kepada Allah, memohon ya Allah ini Jumat kata Nabi panjenengan saat diijabai doa, tolong ya Allah doa kami diijabai ya Allah, anak cucu kami ya Allah bimbing dengan hidayahmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi wong tua bapak ambek ibu lek ngawali dhisik nyuwun dateng ngersani Allah, perhatian terhadap malam Jumat dan hari Jumat, insyaallah lambat laun akan Allah kabulkan doanya sehingga sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Jadi perintah Allah itu kata Gusti Allah bukan merugikan kita. Apa yang diperintahkan Allah kepada kita pasti menguntungkan. Larangan Allah untuk kita pasti juga menyelamatkan. Allah melarang kita tidak rukun. Ya penak dadi wong rukun daripada gak rukun. Allah dilarang minum minuman keras. Ya selamat ginjal kita dan liver kita. Jadi larangan Allah itu menyelamatkan kita. Bukan kok larangan Allah itu mempersempit kebebasan kita, mboten lho. Dilarang mabuk, dilarang judi, dilarang selingkuh. Semua itu adalah maslahah untuk kita. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang hati kita merasa terbebani dengan perintah Allah dan larangan Gusti Allah. Kenapa? Karena kita belum mendapat hidayah dari Allah, belum mendapat maunah dari Allah, sehingga kita tidak peka terhadap menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim itu dari Al-Quran. Sekarang dari hadis. Wa akhrajalan ngedalakan sabal Qudaiyu Imam Qudai wa Ibnu Asakir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jum'atu utawi salat Jum'ah iku hijjul fuqara'i minangka hajine wong fakir. Sholat Jum'ah itu ibarat hajinya orang fakir. Artinya kalau panjenengan sudah menunaikan sholat Jum'ah,
mau haji ke Mekah panjenengan tidak punya modal, tidak punya uang karena kita fakir, pahala sholat Jum'ah itu sudah bagaikan kita haji ke Baitullah. Kesimpulannya, jangan Anda itu merasa fakir lantas panjenengan kalah bersaing di dalam beramal oleh mereka orang yang kaya. Justru panjenengan fakir itu kelak di hari kiamat akan diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga mengalahkan mereka yang kaya. Asalkan sampai menjadi orang fakir ya ahli sholat Jum'ah. Kan pernah ada komunitas dari orang fakir itu curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami komunitas orang fakir itu selalu tertinggal dengan mereka yang kaya ya Rasulullah. Kalau orang kaya sodako kapan saja bisa, sedangkan kami orang fakir tidak bisa ya Rasulullah. Orang kaya haji bisa, sedangkan kami orang fakir tidak bisa ya Rasulullah. Kesimpulannya pokoknya kita itu kalah segala-galanya dengan orang kaya ya Rasulullah. Lantas Rasulullah bilang, tolong delegasi orang fakir kesini. Kanjeng Nabi itu ketamuan wong fakir lebih seneng daripada ketamuan orang kaya. Beda dengan kita. Lek kita ketamuan wong fakir mikir wis teko meneh dolek utangan kira ngoten, teko tuan wis sampean wis ngarep teko meneh arek-arek. Lek ketamuan wong sugih buaya seakan-akan bangga ngoten. Lek Kanjeng Nabi mboten, begitu ketemu orang fakir, Rasulullah senang. Dirangkul sampai Kanjeng Nabi, dihormat betul oleh Rasulullah. Salah satu yang membahagiakan orang fakir itu keterangannya kalau tidak salah ada di kitab Tambihul Ghafilin, itu diterangkan, kamu balik sana ke komunitas orang fakir, 3 hal yang keutamaan ini tidak dimiliki oleh orang kaya. 1, kelak di sorga orang fakir akan ditempatkan di gedung VIP, gedung paling mewah di sorga, gedung bertingkat di sorga. Sedangkan orang kaya hanya bisa melihat dan tidak bisa masuk karena tempat itu spesial untuk orang-orang fakir. Terakhir sampai Rasulullah dawuh, bilang kepada Anda, kepada teman-teman Anda komunitas orang fakir, kelak Anda yang pertama kali masuk surga, sedangkan orang kaya kelak paling terakhir masuk surga. Maka dari itu sampean wis ojo patek susah dadi wong fakir, ya diterima ae lah. Cuman Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain, kecuali orang kaya yang sosialnya tinggi, perjuangan ke agama tinggi, menjadi donatur keagamaannya tinggi, pokok sumbangsinya terhadap agama tinggi, itu kelak juga yang akan diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga. Sehingga ada 3 golongan tatkala mau dimasukkan ke surga, 3 golongan ini berebut lebih dahulu. 1, orang yang berjihad. 2, orang alim. Nomor 3, ulama. Kalau tidak salah 3 golongan itu ada cerita dalam kitab Durratun Nasihin, berebut untuk yang pertama kali masuk surga. Lantas malaikat bertanya kepada orang yang jihad itu, orang yang jihad, kenapa Anda kok ingin masuk surga lebih dulu, mengabaikan ulama, mengabaikan orang yang kaya? Kata
orang yang jihad itu berargumentasi, karena saya mati syahid, sehingga tatkala kami membela agama Allah, mempertaruhkan nyawa dan meninggal tatkala kami berperang, otomatis kamilah yang berhak untuk masuk surga lebih dulu. Ditanya oleh malaikat, Anda mempunyai keyakinan dan pengertian seperti itu, Anda tahu dari mana? Orang yang jihad itu jujur. Kulo ngertos ngeten iki malaikat ya karena dikandani kiai. Wong dikandani kiai meteges dari malaikat. Mbok yo sing ngandani didisikno nang swarga, wong kon duwe keyakinan kaya ngono mergo dikandani kiai. Lantas orang yang haji wong ketiga, orang yang berperang, lantas orang yang naik haji, 3 ulama. Yang kedua, orang yang haji itu juga ditanyakan, apa alasan Anda ingin masuk surga lebih dulu mengabaikan 2 golongan yang lain? Sama diplomatiknya. Karena saya melaksanakan haji semata-mata karena ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ditanya oleh malaikat, Anda mempunyai pemahaman dan pengertian seperti itu, sapa sing ngandani? Nggih yai niku sing ngandani lho. Wong sing ngandani yai kon kok kate meteges kate njaluk swarga dulu. Sehingga tatkala kiai ulama amilan bi ilmi ini mau dimasukkan surga, lek ngene, wong semua berdalil mergo sampean kiai, mergo sampean ulama, mereka itu beramal, mereka itu mati syahid, mereka itu haji, maka yang lebih berhak panjenenganlah sebagai ulama yang memberi penjelasan, yang memberi motivasi kepada masyarakat tentang ibadah sehingga masyarakat termotivasi untuk ibadah, maka panjenenganlah pemberi informasi yang berhak lebih dulu untuk masuk surga. Lantas ulama itu bilang, nggih malaikat, memang saya kesana kemari itu ngaji, menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan ilmu Rasulullah. Tapi malaikat mergo kula niku ngaji merono mrene disangoni wong sugih niku lho. Wong sugih sing ahli dermawan niku lho, sing biayai ngalor ngidul, sing biayai segala bentuk kegiatan, sehingga kegiatan jalan di desa itu ulamanya juga disangoni sampai istiqomah ajek, sehingga saya tidak pantas lebih dulu ke surga kecuali orang kaya yang telah memfasilitasi semua kegiatan keagamaan yang ada di desa. Jadi lek delok cerita kula wau, walaupun orang kaya itu tidak semata-mata diakhirkan ke surga, di dalam ke masuk surga, manakala orang kaya itu perhatian terhadap kegiatan keagamaan, jadi penyokong kegiatan keagamaan, menjadi orang yang memperkuat, menutup segala kebutuhan untuk kegiatan keagamaan, itulah orang kaya yang dapat prioritas masuk surga duluan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, panjenengan ditakdir orang fakir, ya ojo putus asa, ilingo bahwa kelak di hari kiamat kita diprioritaskan oleh Rasulullah. Tatkala kita jadi orang kaya, juga belajar jadilah orang kaya, karena itu rezeki dari Allah, fadl dari Allah. Tolong kegiatan keagamaan juga menjadi prioritas untuk membawa dirinya, hartanya lebih dulu kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat Jum'ah terus Kanjeng Nabi wis minangka hajine wong fakir. Ing sarehne sholat Jum'ah itu minangka hajine wong fakir, ayolah kita salawis gak nang Mekah, yo ayo jak belajar ngawal. Lek sholat Jum'ah belajar teko awal.
Salah wis gak butuh modal sampean nang Mekah. Saiki apa maneh naik haji niku sampai 50 juta sekarang. Naik berapa persen ngoten. Ya napa yai kula tambah mboten saged haji yai. Napa malih umur ya wis tuwek tunda begitu lama. Nang masjid ae dina Jumat rada awal. Aja oleh rada awal itu nang masjid. Kadang-kadang enten teko omah itu awal. Tapi mergo sik maca khutbah jagongan sik ndek gerdu mburi niki utawa ndek omahe tangga. Lho, jare nang Jumat masjid asik suwe lek iku imame iku suwe lek iku bebanno sik lah. Nok kene ae. Ya repot lek ngoten nggih napa mboten? Nggih. Artinya ayolah setelah ngerti bab Jumat ini hajinya orang fakir itu sholat Jumat, ayo niatono lah dari rumah rodo awal, minimal Anda masuk ke dalam masjid itu masih punya peluang sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, minimal sudah. Nanti ada keterangan kalau orang lebih awal masuk ke masjid di hari Jumat bagaikan berkorban onta, nanti ada. Selama, nah nanti keterangan pokok selama imam belum khatib belum naik ke mimbar itu panjenengan masih dicatat walaupun nanti nominalnya bertingkat-tingkat. Ada yang berkorban onta, terakhir ada yang berkorban bersodakoh seperti telur cicak, cilik banget ikut wong yang teko balik akhir itu kenemenen lek salat tok moro khutbah semari ayo batan kebacut ngoten nggih mboten nggih. Maka dari itu tolong janganlah, ayo kita datang lebih awal, ambil sop depan. Ngantuk kula yai lek kesuwen lho masjid awal niku yai wis dasarane kula niki ngantukan ya wudu meneh metu, pokoke usahakan. Wong cuman 1 minggu 1 kali kita sholat Jumat, usahakan diperbaiki berangkatnya, duduknya, terus mendengarkan materi khutbahnya. Ayo kita ilmoni kabeh. Insya Allah ke belakang nanti akan dikupas tuntas tentang sholat Jum'ah. Muga-muga dados ilmu ingkang manfaat, amin ya rabbal alamin. Wa Syafi'i wa Ahmad an Sa'd bin Ubadah Sayyidul Ayyami utawi gustine pira-pira dina. Indallahi monggo Gusti Allah iku yaumul Jum'ah, dina Jum'ah. 1 pekan itu ada 7 hari. Dari 7 hari sing paling utama, sing paling apik dina Jumat. Terus Kanjeng Nabi. Makanya tatkala tiba hari Jumat harus diprioritaskan. Mulai malam Jumat matahari tenggelam sudah kita siap-siap malam Jumat. Taruhlah kalau kita tiap hari sholat di rumah, ayolah malam Jumat nang masjid kah? Itu namanya memprioritaskan. Kulo tebih yai ya di rumah. Yang penting ingat iki malam Jumat, dicari istri, dicari anak, ayo dek berjamaah. Ayo dek sak iso-isoi maca Al-Qur'an. Ayo dek sak iso-isoi maca sholawat. Apa Mas? Iki malam Jumat. Bagus panjenengan. Ada perhatian di hari Jumat. Ayo dik maca surat Kahfi, ayo dik maca Yasin, ayo dik maca tahlil kanggo ibu, kanggo mbah-mbah kita sing sampun wangsul dateng alam kubur. Ayo dik, bagus. Karena di zaman akhir itu sudah banyak orang-orang Islam wis gak ngerti malam Jumat, yo tetep wae maksiat kepada Allah. Wis ngerti malam Jumat, ya Allah, seperti anak-anak sekarang, naudzubillah min dzalik.
Ayo kita belajar. Keranten kita nderek dawuh Kanjeng Nabi garai keluarga kita selamat. Ojo kita kalah dan menyerah terhadap situasi dan kondisi sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yo gak salah anak, bapak yo gak tahu nyunto nih. Bapak dhewe kadang-kadang malam Jumat yo wis musik-musikan terus, yo wis karaokean terus. Bapak kadang-kadang gak peduli kok iki malam Jumat. Ayolah kita wis ngaji tentang hari Jumat, ayo belajar. Tidak ada kata terlambat untuk kita kalau kita ingin memperbaiki diri kita, iman kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi dina Jumat iku a'dhamu luwe agung min yaumin nahri tenimbang saking dina riyaya adha. Niki wis hadis ya Mbak, ngertos. Daripada hari raya kurban lebih utama sholat Jumat, Mas. Lho kok sakit ya? Ya sakit. Wong sholat Jumat itu wajib. Idul Adha itu sunnah. Kan sepele toh hadisnya karena kita tidak pernah ngaji. Lek sholat Idul Adha api-apian kelambi, kopi anyar, sarung nyar, Jumatan, prekete gano sing Jumatan, naudzubillah min dzalik. Tapi itu wong maca runtun, alhamdulillahirabbil alamin. Lek sholat Idul Adha penuh, tapi sholat Jumat abai, jangan. Maka dari itu kita wis ngerti hadise, ayolah hari Jumat, sholat Jumat kita prioritaskan. Wa yaumil fitri lan luwe utama daripada dina Idul Fitri. Sampai riyaya fitri iku lho sing luwih utama Jumat. Wa fihi lan iku tetep ing dalem dina Jumat khamsu khisalin utawi 5 pira-pira tingkah. Fihi ing dalam dina Jumat khalaqon dadekaken sapa Allah Gusti Allah Adam ing Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Wa fihi lan ing dalam dina Jumat uhbita den doaken sapa Nabi Adam minal jannati saking swarga ilal ardi marang bumi. Di hari Jumat itu pula Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari sorga ke bumi karena makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihasut oleh iblis. Iblis dendam kepada Nabi Adam. Gara-gara Adam, iblis dikeluarkan dari sorga, sehingga iblis cari celah, cari jalan untuk menggoda Nabi Adam lagi di sorga. Singkat cerita, sukseslah menggoda Adam untuk makan buah khuldi, sehingga Allah keluarkanlah Nabi Adam dari sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal permusuhan iblis dan Nabi Adam tatkala Allah ciptakan Nabi Adam di sorga. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam di sorga, di hari Jumat iblis suruh sujud, suruh hormat kepada Nabi Adam, iblis moh. Sedangkan malaikat patuh kepada Allah, sehingga malaikat tetap di sorga, tapi iblis dikeluarkan dari sorga karena sombong, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Mas, iblis itu adalah pimpinan di sorga tatkala Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah. Malaikat itu adalah wakil dari iblis tatkala itu. Artinya anak buah. Malaikat itu anak buahnya iblis sebelum Adam diciptakan oleh Allah. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada kedua makhluknya, iblis dan malaikat, untuk hormat
Malaikat hormat, iblis tidak mau hormat. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sombong. Dari kesombongan itulah Allah paling benci sifat sombong, sehingga iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dikeluarkan dari surganya Allah, iblis bersumpah di hadapan Allah, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpahnya iblis. Gara-gara Adam aku dikeluarkan dari sorga, akan aku halangi semua anak cucu Adam untuk mengerjakan kebaikan, untuk berjalan di rel jalan yang baik. Aku akan datang kepada anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga kelak sedikit panjenengan ya Allah menemukan anak cucu Adam yang mau bersyukur kepadamu ya Allah. Niki umpatnya iblis, sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbukti mas, di zaman akhir orang yang bersyukur kepada Allah dan yang tidak bersyukur kepada Allah akan wong sing gak syukur kepada Allah. Coba sampean kalau sudah makan, sudah biasa baca alhamdulillahirabbil alamin apa langsung rokokan? Akeh-akeh langsung rokokan, kenapa mboten? Nggih. Mangane ya gak maca bismillah, mari mangan ya gak maca alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya Anda diberi enak makan, Anda diberi bisa makan, Anda diberi pencernaan yang enak, mbok yo matur suwun dateng ngersane Gusti Allah. Allah kasih oksigen yang begitu baik untuk kita. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia gratis oksigen. Seharusnya kita ya alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau Anda punya saudara, punya teman, punya keluarga, tatkala opname di ICU di rumah sakit, tolong sampai lihat di nota itu, beli oksigennya saja berapa itu mas? Jangankan yang tabung kecil, tabung besar. Kalau tabung besar itu 2 juta lebih mas. Yang tabung kecil, coba sampai lihat habis berapa tabung, sampai cek, sudah kelihatan uangnya. Beli oksigen itu mas. Andai kata panjenengan itu ditagih oleh Allah, malaikat tolong itu tagih orang buntut, mulai itu lahir berapa oksigen yang dihirup oleh mereka. Ini lo notanya kata Allah. Gak iso kuat bayar zaman mah, yakin gak iso kuat bayar. Makanya sehat itu adalah a'la darajati ni'amillah. Ayolah kita belajar alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau makan sing ringan-ringan sajalah, ayo istiqomah. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Habis makan alhamdulillahirabbil alamin. Napa gunane yai lek maca bismillah? Makanan kita tidak terkontaminasi oleh setan. Setan tidak bisa ikut nimbrung tatkala makanan kita dibaca bismillah. Bangun tidur kita baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna lillahi wa asbahal mulku lillahi wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Jadi biasa-biasa ngoten niku nggarai manah kita niki padang ngoten lho. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, abai terhadap nikmat Allah, bisa jadi kadang-kadang ruwete urip oleh kita gak gelem nyukuri nikmate Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk keistimewaan hari Jumat, lebih istimewa dari Idul Adha, lebih istimewa daripada Idul Fitri. Di hari Jumat Adam diciptakan, di hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Wa fihi lan ing dalam dina Jumat tuwfiya sedo sapa Nabi Adam. Wa fihi lan ing dalam dina Jumat, wa fihi lan iku tetep ing dalam dina Jumat saatun utawi waktu. Layas alu orang jaluk sapa al abdu kawula fiha ing dalem waktu syai'an ing suwiji-wiji illa aqta angin aweh hu ing wong iyahu iyong syai' illa aqta angin aweh sapa Allah hu
ing iyahu ing iya wong malam yasal selagi orang njaluk sapa wong itsman ing perkara dosa au qati'ata rahmin utawa medhot sanak saduluran wa fiha lan ikut wa fiha ing dalam dina Jumat taqumu jumeneng apa as-saatu dina kiamat wa ma min malakin lan ora ana utawi malaikat muqarrabin kang ngeparek marang Allah wala samain lan ora langit wala ardin lan ora bumi wala rihin lan ora angin wala jabalin lan ora gunung wala hajarin lan ora watu illa wa huwa angin utawi kuwabeh iku musyfikun wedi min yaumil jum'ati saking dina Jumat. Ingat di hari Jumat itu ada waktu tatkala panjenengan memohon kepada Allah insya Allah diijabai oleh Allah. Ulama di kitab-kitab fikih banyak sepakat waktu yang diijabai doa tatkala imam duduk yang pertama di khutbah. Tatkala imam baca khutbah kan itu di pertengahan imam duduk. Disitulah panjenengan berdoa kepada Allah. Jadi kalau Bang Suli Malik tolong sampean wis ngerti hadis ini. Imam itu kan khutbah. Alhamdulillah terus terjemah dibaca terus barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Terus duduk itu imam. Disitulah panjenengan berdoa Mas, ya Allah keluarga, ya Allah sampean beri hidayah, ya Allah pekerjaan, ya Allah sampean beri barokah, ya Allah anak cucu kami berilah hidayah ya Allah. Pokok njaluk nopo mawon sampean insya Allah pokok istiqomah diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sak mangke angen-angen lek sampean wis melok sholat Jumat tatkala imam duduk dari khutbah pertama sampean langsung berdoa. Yai kula berdoa imam kok wis ngadeg maneh mboten apa terus doa sampean tapi ojo terus mari ngono wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam terus mirengaken khutbah malih. Sapa ngerti Mas dengan keyakinan panjenengan dateng dawuh Kanjeng Nabi napa sing kita suwun dateng ngersane Allah keranten niki dawuh Kanjeng Nabi diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita Allah kasih ilmu manfaat, mudah-mudahan barokahnya ngaji keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, barokah ngaji anak putu kita sedaya ditata kalih hidayah Gusti Allah dados anak putu ingkang saleh lan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dzawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.